Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AAC atau Alim Channel yang berbahagia. Sekarang saya berada di pantai di daerah Indramayu. Ini adalah kawasan pantai yang sangat membentang luas. Kita lihat ada beberapa tema diskusi kita hari ini. Di kalangan masyarakat pantai, ya, persoalan-persoalan kawin dini atau perkawinan anak ini sangat riskan atau sering terjadi. Jadi ada beberapa, kalau kita lihat di beberapa kawasan, baik itu di Sumatera maupun di Jawa, termasuk juga di Indonesia Timur, di kawasan pantai adalah kawasan yang sangat rentan dengan masalah perkawinan anak. Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak ini di masyarakat pantai. Yang pertama adalah persoalan problem ekonomi masyarakat. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana di kalangan masyarakat pantai hampir kita katakan sebagian besar adalah dengan tingkat ekonomi yang sangat minim atau lemah. Nah, ini adalah bagian-bagian yang memang sering menyebabkan terjadinya perkawinan anak terjadi. Sahabat sekalian, ini persoalan ini memang menjadi PR besar oleh pemerintah daerah, termasuk juga tentunya di provinsi dan juga secara nasional. Oleh sebab itu maka persoalan yang menyangkut dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak itu adalah soal ekonomi. Maka jalan keluarnya adalah bagaimana pemerintah daerah, masyarakat, dan juga tentunya pemerintah pusat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Ini faktor yang pertama. Yang kedua adalah adanya budaya. Nah, ini juga persoalan budaya, ya, budaya masyarakat, ya, di masyarakat pantai ini sering terjadi berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang seolah-olah adanya sifat permisif atau memaklumi terjadinya perkawinan dini di kalangan masyarakat. Nah, saya baru dapat informasi misalnya di daerah pantai di Indramayu, ya, kita lihat terjadi perkawinan umur 9 tahun dengan perkawinan perempuan 9 tahun dan laki-lakinya adalah usia 65 tahun. Nah, ini adalah satu yang sangat ironis. Begitu juga adanya perkawinan perempuan dan laki-laki yang memang di bawah umur. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan, maka usia perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu adalah usia minimal melaksanakan perkawinan adalah usia 19 tahun. Nah, sahabat sekalian, ini persoalan yang kedua, yaitu tadi adalah persoalan adat. Nah, persoalan adat ini terkadang, ya, sosialisasi undang-undang kepada masyarakat komunitas adat dan tradisi-tradisi masyarakat ini terkadang belum sampai atau bahkan tidak sampai. Nah, oleh sebab itu memang undang-undang ini bagaimana juga dilakukan pendekatan adat melalui tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa perkawinan minimal dalam usia 19 tahun. Nah, ini nanti akan kita lihat dampak yang muncul akibat usia perkawinan dini ini. Yang ketiga adalah memang kita lihat interpretasi agama. Nah, sebagian masyarakat kita, apakah itu masyarakat di perkotaan, bahkan apalagi di masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pedesaan, kemudian di pantai-pantai, jajaran pantai, kita lihat pemahaman masyarakat tentang, ya, usia yang dibolehkan menurut perspektif agama itu selalu dilihat dari aspek kalau seseorang perempuan sudah datang haid, maka dia boleh menikah. Ini adalah konsep lama yang memang batasnya di situ adalah balik atau usia dia apabila datang bulan atau haid. Nah, konsep terjemahan atau interpretasi terhadap nilai terhadap agama ini adalah sesuatu yang memang harus kita luruskan. Bahwa bukan saja sebenarnya
agama menghendaki bagaimana yang melaksanakan perkawinan itu bukan hanya kebolehan dari segi umur berhubungan secara biologis, tetapi adalah tujuan dari perkawinan itu adalah bagaimana dia menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang secara ekonomi baik, keluarga yang juga tentu adalah bisa sudah terbangun psikologinya secara baik dan juga terbangun rasa tanggung jawab itu secara baik. Nah, bukan hanya soal ukurannya adalah dari aspek daripada bersifat biologis. Yang keempat adalah faktor regulasi kita sendiri. Sahabat sekalian, kalau kita lihat regulasi kita tentang usia anak di berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia belum sejalan, belum sepakat. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa usia minimal itu adalah 19 tahun. Maka seyogianya memang termasuk dalam hal ini izin atau dispensasi nikah juga harus menimbang ini. Nah, sahabat sekalian, ada problem yang terkadang menjadi masalah kita adalah antara kebijakan negara melalui regulasi dengan adanya dispensasi nikah di pengadilan agama ini sering tidak sejalan. Tidak sejalan yang kita maksud di sini adalah pemerintah membatasi, tetapi ada kondisi-kondisi yang dijadikan alasan oleh putusan hakim untuk membolehkan. Nah, inilah barangkali yang harus kita lihat. Sahabat sekalian, mungkin pihak pengadilan agama atau hakim pengadilan agama harus kembali cukup hati-hati, ya. Termasuk sebenarnya ada Perma tahun 2018 yang menyatakan bahwa alasan pengajuan dispensasi nikah itu pihak hakim harus mencek langsung kepada pihak-pihak itu dan menanyakan langsung kepada yang melaksanakan perkawinan, baik itu anak maupun pihak orang tua. Jadi di sini kita lihat yang menjadi persoalan adalah selalu pertimbangannya adalah adanya hubungan di luar nikah sebelum perkawinan dilaksanakan. Maka sebagian besar atau sekitar 97% dari 24.000 dispensasi nikah seluruh Indonesia di pengadilan agama, ya, permohonannya sekitar 24.000, itu 97% itu adalah dikabulkan. Nah, inilah yang problem kita. Bagaimana mensejalankan antara kebijakan yang diatur dalam undang-undang dengan putusan di pengadilan agama. Mungkin ada persoalan bukan hanya sekedar itu sebenarnya. Kalau kita lihat sahabat sekalian, ya, kalau kita lihat bahwa persoalan kita bukan soal umur itu sebenarnya, tapi persoalan kita adalah bagaimana anak-anak kita yang masih di bawah 19 tahun itu telah terkontaminasi dengan konten-konten, dengan persoalan-persoalan yang bersifat pornografi atau yang bersifat hal-hal yang sebenarnya belum menjadi kebolehan untuk dia. Kita lihat bagaimana bebasnya konten-konten di internet, bagaimana dengan mudahnya anak-anak kita dalam usia yang sangat dini bisa mengakses konten-konten porno dan lain-lain. Oleh sebab itulah saya pikir bukan hanya soal membatasi usia, tetapi negara harus bertanggung jawab terhadap konten-konten yang ada di berbagai platform media, apakah itu elektronik, media massa, ataupun juga melalui internet dan lain-lain. Oleh sebab itu negara harusnya juga bergerak melalui pembatasan dan pengaturan konten-konten seperti ini agar tidak diakses oleh anak-anak kita yang masih di bawah umur. Jadi pendekatan agama kita lakukan, pendekatan budaya kita lakukan, pendekatan regulasi negara kita lakukan, dan pendekatan putusan pengadilan agama juga dilakukan. Tetapi di hal lain juga adalah membangun juga pembatasan atau membangun regulasi yang mengatur aspek-aspek yang terkait dengan aspek akses komunikasi, informasi melalui gadget dan lain-lain itu bagi generasi kita. Ini adalah riskan, ini adalah penting dan harus kita lakukan sesegera mungkin agar gadget yang ada di tangan anak-anak kita, media yang dengan mudah mereka akses, tidak berdampak kepada terjadinya kawin dini atau perkawinan anak. Saya pikir semua pihak, negara,
pihak tokoh agama, kemudian adat dan juga pengadilan agama dan pihak Kominfo untuk bersama-sama mengantisipasi persoalan perkawinan dini ini atau perkawinan anak. Saya yakin kebersamaan kita semua persoalan perkawinan anak untuk harkat dan martabat serta hak asasi perempuan dapat kita laksanakan dengan baik. Jaga anak-anak kita, jaga anak perempuan kita agar mereka terhindar dari perkawinan dini atau perkawinan anak. Demikian saja, semoga Indonesia maju dan maju untuk kesejahteraan bersama. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.